Baik, tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita masuk ke pekabaran kita untuk pagi ini. Pernah lihat link di sana? Ini tentang pekabaran malaikat kedua. Mari tundukkan kepala kita untuk berdoa, tentunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu ini. Tuhan, saya ingin berterima kasih untuk hari Sabat dan jam-jam kudus yang kami jalani ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk terhubung sebagai saudara dimanapun kami berada. Untuk dapat datang dan belajar bersama. Dan Tuhan, saya berdoa agar Yesus Kristus dapat ditinggikan. Saya berdoa agar, Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi, secara individu, sehingga di tengah semua kata-kata yang saya katakan, agar suara-Mu dapat didengar. Beri kami telinga yang peka untuk mendengar Roh-Mu. Kami berdoa untuk koneksi internet ini, agar semuanya berjalan lancar dan baik. Dan Tuhan, kami berdoa agar Yesus dimuliakan sekarang, kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Tolong buka bersama saya di dalam Alkitab Anda ke Wahyu pasal 14. Kita telah melalui pekabaran malaikat pertama. Dan saya tahu bahwa saya tidak bahas Daniel pasal 8 dan pasal 9 untuk membantu Anda memahami waktu penghakiman, dan kapan itu akan dimulai. Tapi, teman-teman, itulah doktrin yang membuat gereja kita menjadi khusus dalam hal itu. Kita berbeda. Mengapa? Karena nubuatan 2300 petang dan pagi adalah pilar utama iman kita. Dari situ muncullah gereja Advent itu sendiri. Kita dilahirkan dari halaman-halaman kitab suci dan nubuatan. Dan saat penghakiman dimulai pada tahun 1844, itu masih berlangsung sampai sekarang. Tetapi sekarang kita sudah selesai dengan Wahyu 14 ayat 6 dan 7, kita pindah ke ayat 8, pekabaran malaikat kedua. Wahyu pasal 14 ayat 8, inilah yang dikatakan Alkitab. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Teman-teman, Anda dapat kembali dan membaca Kemenangan Akhir, halaman 381 sampai halaman 384. Atau jika Anda ingin mendapatkan konteks yang lebih besar, baca Kemenangan Akhir oleh Ellen White, pasal 21. Sesungguhnya, jika ada sebuah buku di luar Alkitab yang menuntut perhatian kita saat ini dan di zaman kita hidup, itu adalah buku Kemenangan Akhir. Saya ingin mendorong Anda semua, jika Anda tidak pernah membacanya, bacalah. Dan jika Anda pernah membacanya sebelumnya dan Anda seperti saya, saat pertama kali membacanya, itu sulit, ada banyak tokoh sejarah, itu tidak masuk akal. Bersabarlah dan coba lagi. Saya pikir adalah ketiga kalinya, baru ketiga kalinya itu ketika saya membaca buku Kemenangan Akhir. Akhirnya saya bisa menyelesaikan buku itu. Tapi, teman-teman, ini adalah buku yang sangat penting, terutama untuk zaman kita. Tapi Alkitab di sini mengatakan dalam pekabaran malaikat kedua mengumumkan kejatuhan Babel. Teman-teman, siapa Babel itu? Penting untuk mendefinisikan ini sebelum kita melangkah maju. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17. Kita akan mulai di ayat 1. Siapakah Babel itu? Wahyu 17 ayat 1. Alkitab mengatakan ini, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Pelacur adalah seorang wanita, dan dikatakan dalam ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Lihat ayat 5, dan pada dahinya, pelacur ini, yang kita tahu adalah gereja yang buruk, tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Teman-teman, jika Anda seorang pelajar nubuatan, jika Anda telah membaca kitab Daniel dan Wahyu, Anda akan menemukan bahwa ada dua gereja besar. Dua wanita besar yang disebutkan secara khusus dalam kitab Wahyu. Wahyu 12, seorang wanita berpakaian dengan matahari berdiri di bulan, dia wanita murni. Ini adalah gereja Tuhan yang murni. Ini adalah umat Allah sepanjang sejarah. Dan kemudian kita melihat di sini dalam Wahyu 17, wanita pelacur ini. Dia tidak lain adalah gereja jahat yang telah kita temukan di Daniel pasal 7, mewakili gereja Katolik Roma. Teman-teman, jika Anda tidak menyadari hal ini, Anda harus kembali mempelajari khususnya Daniel pasal 7.
Tetapi kejatuhan Babel dalam Wahyu 14. Ketika malaikat kedua itu datang dan mengatakan sudah rubuh Babel, itu tidak dapat merujuk hanya pada gereja Katolik. Mengapa? Karena pekabaran malaikat pertama baru menjadi relevan sekitar tahun 1844, dan gereja Katolik Roma telah rubuh jauh sebelum itu, pada tahun 1798. Tetapi bahkan kejatuhan moral telah terjadi berabad-abad sebelumnya juga. Jadi ini tidak bisa hanya mengacu pada gereja Katolik Roma. Tetapi jika Anda melihat di dalam Wahyu 17 ayat 5, apa yang baru saja kita baca di sana, dikatakan, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari apa? Dari wanita-wanita pelacur. Tebak apa? Babel memiliki anak perempuan yang sama seperti dia. Babel memiliki anak perempuan, gereja lain yang sama seperti dia. Dan saya ingin Anda mempertimbangkan kutipan yang diambil dari pena inspirasi, Kemenangan Akhir, halaman 383, paragraf 1. Banyak gereja-gereja Protestan mengikuti teladan hubungan jahat Roma dengan raja-raja dunia, gereja-gereja negara. Oleh hubungan mereka dengan pemerintah, dan denominasi-denominasi lain, oleh usaha-usaha agar disukai dunia. Dan istilah Babel yang berarti kekacauan dapat dikaitkan dengan badan-badan ini yang semua mengaku mengambil ajaran atau doktrinnya dari Alkitab. Namun, terbagi-bagi menjadi banyak sekte, dengan ajaran dan teori yang bertentangan. Ini dari buku Kemenangan Akhir. Siapa Babel di sini? Itu adalah gereja-gereja Protestan. Lihatlah ini, Roh Nubuat, volume 4, halaman 232, paragraf 2. Istilah Babel, yang berasal dari Babel, dan menandakan kebingungan, diterapkan dalam kitab suci untuk berbagai bentuk agama palsu atau murtad. Tetapi pesan yang mengumumkan kejatuhan Babel harus diterapkan pada beberapa badan keagamaan yang dulunya murni, dan telah menjadi rusak. Tidak mungkin gereja Roma yang dimaksud di sini. Mengapa? Karena gereja itu telah berada dalam kondisi jatuh selama berabad-abad. Tetapi betapa cocoknya angka itu sebagaimana diterapkan pada siapa? Pada gereja-gereja Protestan, yang semuanya mengaku memperoleh doktrin mereka dari Alkitab. Namun terpecah menjadi sekte yang hampir tak terhitung banyaknya. Kesatuan yang didoakan oleh Kristus tidak ada. Alih-alih satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ada banyak kredo dan teori yang saling bertentangan. Keyakinan agama tampak begitu membingungkan dan sumbang sehingga dunia tidak tahu apa yang harus dipercaya sebagai kebenaran. Tuhan tidak ada dalam semua ini, itu adalah pekerjaan manusia, pekerjaan setan. Teman-teman, apakah Anda melihat itu? Istilah Babel, yang berarti kebingungan, tidak hanya mengacu pada gereja Katolik Roma, tetapi juga mengacu pada semua orang Protestan yang telah memegang tradisi mereka yang sesungguhnya diturunkan dari mana? Gereja Katolik Roma itu sendiri. Begitu banyak gereja dan begitu banyak kepercayaan yang berbeda, tidak ada yang tahu apa yang harus dipercaya hari ini. Dan itulah ciri khas Babel, teman-teman. Jadi ketika kita melihat istilah Babel ini, itu tidak hanya mengacu pada gereja Katolik Roma. Disinilah, dalam arti mengacu pada gereja-gereja Protestan, terutama ketika seruan itu diberikan sekitar tahun 1840, menjelang tahun 1844. Banyak orang bergabung, tetapi banyak juga yang tidak, jauh lebih banyak tidak bergabung. Tapi teman-teman, lihat, apa yang menyebabkan jatuhnya Babylon? Bagaimana kita bisa sampai pada titik di mana kita berkata, "Hei, gereja-gereja Protestan ini adalah Babel"? Nah, untuk memahami ini, kita harus kembali ke Daniel pasal 5. Daniel pasal 5, di mana kejatuhan Babel sebenarnya terjadi. Dan kita bisa melihat alasannya di sini. Mari kita kembali ke Daniel pasal 5, kita akan mulai di ayat 1. Daniel 5 ayat 1. Raja Belsiazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsiazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem,
supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Jadi mereka membawa perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Dan lihat ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Jadi kita lihat di sini, Raja Belsyazar adalah Raja Babel saat itu. Dan dia memerintahkan semua perkakas yang telah dibawa keluar dari bait Allah. Perkakas kudus itu, untuk dibawa keluar supaya mereka dapat menuangkan anggur mereka ke dalamnya dan minum darinya. Pada saat itulah tangan tak berdarah itu muncul dan menulis di dinding tempat mereka minum. Apa itu tadi? Itu adalah pekabaran penghakiman, bahwa pintu kasihan telah ditutup di Babel. Dan apa alasannya? Adalah pencampuran dari dua hal ini. Perkakas suci Tuhan dan anggur najis yang Tuhan semua perintahkan untuk tidak kita minum. Jadi, teman-teman, bagaimana perkakas kudus Tuhan hari ini, dicampur dengan anggur yang najis? Dalam teks pertama kita, pekabaran malaikat kedua. Anda ingat bahwa, sudah rubuh Babel, mengapa? Karena dia memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Teman-teman, tahukah kalian apa itu percabulan? Adalah pertemuan dua pihak yang tidak bisa diberkati Tuhan. Dalam bentuknya yang paling sederhana. Seperti itulah percabulan rohani, mencampurkan yang kudus dan yang najis. Atau jika Anda melihat percabulan dalam pengertian yang paling sederhana. Permisi, yang kita mengerti, adalah apa? Hubungan seksual antara dua orang sebelum mereka menikah. Dan itu tidak benar, Tuhan tidak bisa memberkati itu. Anda lihat itu adalah persatuan yang najis. Tetapi melambangkan apa anggur ini, yang telah dicampur dengan perkakas kudus Allah? Mari kita buka ke Yesaya pasal 28. Anggur secara rohani melambangkan apa dalam Alkitab? Yesaya 28 dimulai dari ayat 7. Mari kita buka Alkitab di sana. Yesaya 28 ayat 7. Anggur melambangkan apa? Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ayat 8. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan kemudian ayat 9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih, dan yang baru cerai susu? Dan kemudian dikatakan apa? Ayat 10. Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Teman-teman, apakah anggur yang mereka peroleh dari arak ini? Adalah tidak mampu memahami doktrin. Dan sebenarnya apa itu anggur? Adalah doktrin manusia. Adalah doktrin palsu. Mari kita buka ke Yesaya 29 sekarang. Yesaya 29 ayat 9. Yesaya 29 ayat 9, satu pasal lagi. Mulai dari ayat 9. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Teman-teman, ini adalah anggur rohani. Ini adalah minuman keras spiritual. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Mereka tidak memahami perkataan para nabi. Mereka berkata, lihat, itu tidak bisa dipahami. Itu masih disegel. Tidak ada yang bisa memahaminya karena mereka dipenuhi dengan anggur rohani. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tampaknya orang-orang ini pergi ke gereja. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Doktrin manusia, ajaran manusia. Teman-teman, ketika kita melihat anggur rohani ini, apa yang terjadi? Sesuatu yang kudus telah bercampur dengan ajaran manusia. Apa yang kudus yang dimaksud Allah? Mari kita buka ke Matius pasal 15. Yesus sebenarnya mengutip dari Yesaya 29, teks ini. Tetapi dia tidak menyebutnya sebagai perintah manusia. Apa latar belakang Matius 15, sambil Anda buka ke sana? Para murid, mereka tidak mencuci tangan mereka. Maka orang-orang Farisi menuduh Yesus, bertentangan dengan tradisi mereka, bahwa mereka harus mencuci tangan. Lalu apa yang terjadi di ayat 7? Yesus menjawab dan mengutip Yesaya 29. Matius 15 ayat 7, Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kelihatan mirip bukan? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah apa? Perintah manusia. Melambangkan apa anggur itu? Itu bukan hanya ajaran manusia, tetapi adalah perintah manusia versus apa? Perintah-perintah Allah. Tradisi manusia versus perintah Allah. Teman-teman, ketika kita melihat eksegesis versus eisegesis, saat itulah kita masih memiliki sekolah sabat online juga. Anda tahu, eksegesis menarik keluar dari teks Alkitab dari arti sebenarnya. Eisegesis membaca ke dalamnya apa yang kita pikirkan atau apa pengalaman saya. Dan bagaimana ia menafsirkan apa artinya. Dan Anda bisa mendapatkan banyak ide fantastis. Tapi, teman-teman, kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati. Mengapa? Aturan, ajaran, doktrin, perintah manusia bertentangan dengan perintah Allah. Anda tahu, salah satu yang menonjol adalah apa? Kesucian hari Sabat versus hari Minggu. Perintah Tuhan, sangat jelas. Versus apa? Ajaran manusia, tradisi manusia. Hari yang diberkati dan dikuduskan Tuhan. Hari ketujuh, hari spesifik, versus apa? Hari di mana Yesus dibangkitkan. Meskipun dia tidak pernah menyuruh kita untuk beribadah di hari itu. Ini semacam memorial bagus. Tetapi Tuhan dan Yesus tidak pernah meminta kita untuk menghormati hari itu. Eisegesis saya dapat membacanya dan kedengarannya bagus. Paskah, kita merayakannya setiap tahun, dan ini sesuatu yang terdengar sangat baik bahwa kita menghormati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk beribadah pada hari itu. Lihatlah kutipan ini. Lihat kutipan ini. Selected Messages volume 2, halaman 68, paragraf 2. Apakah anggur Babel itu? Betapa setan akan bersuka cita jika sebuah pesan disiarkan bahwa satu-satunya orang yang telah Tuhan jadikan gudang hukumnya adalah orang-orang yang kepadanya pesan ini berlaku. Anggur Babel adalah meninggikan sabat palsu dan palsu di atas sabat yang telah diberkati dan dikuduskan Tuhan Yahweh untuk digunakan manusia, juga itu keabadian jiwa. Kesesatan yang sama ini, dan penolakan terhadap kebenaran, mengubah gereja menjadi Babel. Raja, pedagang, penguasa, dan guru agama semuanya dalam harmoni yang korup. Teman-teman, di sini, sangat jelas bahwa dia, Ellen White menentukan apa anggur Babel itu. Itu tidak lain dari apa? Adalah kesakralan hari Sabat palsu. Lihatlah teman-teman, adalah pencampuran hari suci atau kitab suci dengan waktu yang najis, bukannya itu buruk atau kutukan, tetapi hari ini Tuhan tidak pernah berkati. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Hari ini tidak pernah dikutuk, tapi itu hanya hari lain bagi Anda untuk bekerja. Namun pada hari ketujuh Tuhan memberkati dan menguduskannya. Anda lihat. Teman-teman, Tuhanlah yang membuat hari Sabat sangat penting. Dan begitu juga iblis.
Tuhanlah yang menguduskannya sejak awal. Iblis membencinya. Tahukah Anda itu, hari Sabat adalah pusat dari semua kontroversi ini. Dan mereka berdua tahu, Tuhan dan setan, betapa pentingnya perintah yang satu ini. Itulah sebabnya saya menekankan pentingnya kesucian hari Sabat. Itulah mengapa hari Sabat sangat penting. Mari kita belajar untuk menaatinya. Mari kita belajar untuk menghormatinya. Mari kita belajar untuk menjaganya tetap kudus. Waktu yang sakral ini, sesuatu yang tidak dapat dicemarkan oleh iblis. Waktu suci. Dia mengizinkannya datang setiap minggu. Dan orang-orang, bahkan orang Advent hari ke-7 mencampurkan yang kudus dengan yang najis. Kita melakukan pekerjaan kita yang tidak suci pada hari Sabat. Kita harus berhati-hati, bahkan percakapan yang kita lakukan pada hari Sabat. Peringatan ciptaan Tuhan, peringatan tentang siapa Tuhan yang benar. Ini adalah salah satu alasan utama, jika bukan alasan utama, mengapa Babel jatuh. Tapi teman-teman, apalagi yang kita pahami tentang anggur? Mari kita pergi ke Amsal pasal 20, dalam Alkitab kita, mari kita buka ke Amsal 20 ayat 1. Ini adalah salah satu yang sering digunakan bersamaan dengan anggur. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan di sini. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Tebak apa? Anggur rohani Babel, itu menipu, doktrin yang salah. Dan dikatakan, jika Anda tertipu olehnya, Anda tidak apa? Anda tidak bijaksana. Jadi takut akan Tuhan, tahukah Anda adalah awal dari kebijaksanaan? Mazmur 111 ayat 10. Ini adalah pekabaran malaikat pertama. Jika kita takut akan Tuhan, kita disebut bijaksana. Namun ajaran Babel benar-benar berlawanan dengan pekabaran malaikat pertama. Jika Anda minum anggur Babel, Anda tidak bijaksana. Anda akan tertipu. Mengapa? Karena Anda menerima ajaran dan perintah manusia di atas firman Tuhan yang jelas. Tahukah Anda perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Matius 25. Semuanya berada di gereja. Semuanya memiliki lampu, tetapi beberapa tidak memiliki minyak tambahan. Sekarang Anda memahami perbedaan antara gereja-gereja. Seseorang percaya akan firman Tuhan yang benar. Yang lain mencampurkan firman Tuhan dengan apa? Tradisi dan ajaran manusia. Mari saya tunjukkan lagi tentang kebijaksanaan dan orang bijak. Matius 7, mari buka ke sana. Kami mempelajarinya dalam sabda bahagia dalam khotbah di atas bukit. Ketika kami mempelajarinya pada Jumat malam. Tapi Matius 7, mari kita lihat ayat 24 ini, berbicara tentang orang bijak. Dan Anda tahu lagunya, orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Tapi lihat ini, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan lihat ini. Dan hebatlah kerusakannya. Sudah rubuh Babel, teman-teman, Anda mungkin tidak dapat membedakan sekarang ketika masa-masa damai. Yah, kita tidak benar-benar hidup di masa damai dengan pandemi ini saat ini, bukan? Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, Anda mungkin tidak dapat membedakan antara pengikut Tuhan yang sejati dan yang palsu, yang bijaksana dan yang bodoh. Mereka semua mendengar firman Tuhan, tapi ada kelompok yang melakukannya. Ada kelompok yang tidak melakukannya. Anda melihat itu, dan hebatlah kerusakannya. Anda tahu, ada banyak yang berkhotbah, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Dan ya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi perbuatan Anda penting, dalam hal bukti keselamatan Anda. Anda tidak dapat mengatakan kepada saya bahwa Anda diselamatkan oleh kasih karunia dan Anda masih berbohong dan menipu dan mencuri. Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa Anda diselamatkan oleh kasih karunia dan Anda melakukan perzinahan, atau Anda punya pacar lain ketika Anda sudah menikah. Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa Anda diselamatkan oleh kasih karunia ketika Anda sering mencuri.
Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa Anda diselamatkan oleh kasih karunia ketika Anda masih berjudi atau menghisap rokok Anda. Dengar, ketika saya mengatakan hal-hal ini, orang-orang suka menuduh saya mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari orang-orang itu, keselamatan melalui perbuatan. Tidak, teman-teman, saya percaya pada keselamatan oleh kasih karunia dan kasih karunia saja. Tetapi kasih karunia memiliki kuasa untuk mengubah orang percaya. Kasih karunia akan mengubah kita mulai dari dalam dan akhirnya akan sampai keluar. Kita harus mendengar dan juga melakukan. Jika kita tidak ingin menjadi bagian dari kejatuhan Babel di akhir zaman. Tapi lihat apa lagi yang menyebabkan mabuk. Lihat apa lagi yang dibicarakan anggur di sini. Mari kembali ke Yesaya 28, dan kita sudah membaca ini, tetapi saya ingin membacanya lagi karena ada bagian kecil yang sengaja saya lewati. Yesaya 28 ayat 7. Mari kita buka Alkitab ke sana. Yesaya 28 ayat 7. Alkitab berkata, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, dan lihat ini, goyang pada waktu apa? Waktu memberi keputusan. Teman-teman, jika Anda dipenuhi dengan anggur Babel, Anda akan tersandung dalam penghakiman. Dan kita telah hidup di saat penghakiman sejak tahun 1844. Anda tidak akan mampu berdiri ketika Tuhan menghakimi semua orang. Teman-teman, fokus utama mengapa kita harus takut akan Tuhan dan memuliakan Dia adalah karena saat penghakimannya sudah tiba. Jika kita menaati dan mengindahkan pekabaran malaikat pertama, kita akan mampu berdiri dalam penghakiman. Dan Anda tahu, siapa yang mampu berdiri dalam penghakiman? Wahyu 14 ayat 5, berbicara tentang 144.000, dan di mulut mereka tidak ditemukan tipu muslihat. Karena mereka tidak bercacat di hadapan apa? Tahta Tuhan. Mereka mampu berdiri dalam penghakiman. Mereka tidak akan tersandung dalam penghakiman. Artinya mereka tidak dipenuhi dengan anggur Babel. Itu sebabnya dalam ayat-ayat sebelumnya dari Wahyu 14, dikatakan bahwa 144.000, mereka perawan. Mengapa? Mereka belum dikotori oleh anggur hawa nafsu cabulnya. Ini bukan perawan secara harfiah. Apakah Anda mengerti? Ini mengacu pada mereka yang belum diisi dengan anggur Babel. Jadi sesungguhnya teman-teman, tujuan dari pekabaran 3 malaikat adalah untuk mempersiapkan kita menjadi bagian dari 144.000. Inilah pentingnya pekabaran ini karena 144.000 adalah mereka yang akan hidup di akhir zaman, yang adalah zaman kita. Mereka sedang mempersiapkan kita, pekabaran 3 malaikat, untuk berdiri ketika Tuhan, ketika Mikhael akan berdiri, dan pintu kasihan akan ditutup. Pengkhotbah pasal 8 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita ke sana. Pengkhotbah pasal 8 ayat 5. Lihat ini. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah pasal 8 ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Apakah Anda mengerti bagian terakhir itu? Hati orang berhikmat mengetahui apa? Mengetahui waktu dan pengadilan. Dari mana kita mendapatkan hikmat? Dari takut akan Tuhan. Teman-teman, jika kita belajar berjalan bersama Yesus, jika kita belajar menaatinya, bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya, jika kita belajar berjalan selangkah demi selangkah dalam ketaatan pada setiap perintahnya, Anda tahu apa yang akan terjadi? Ini akan membantu kita untuk mengetahui waktu yang sedang kita jalani. Ini akan membantu kita untuk memahami urgensi waktu, pentingnya waktu kita sekarang di sini dalam pandemi ini. Anda harus ingat, teman-teman. Umat Tuhan, mereka tidak khawatir. Karena mereka takut akan Tuhan, karena Tuhan memberi mereka kebijaksanaan surgawi ini, mereka mampu memahami singkatnya waktu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka akan mengerti dan tahu kapan pintu kasihan akan ditutup atau kapan Yesus akan datang.
Oh teman-teman, tidak ada yang tahu itu, bahkan para malaikat di surga. Tetapi mereka akan mengetahuinya, karena mereka akan melihat tanda-tanda dan mereka akan mengetahui bahwa itu sudah dekat. Teman-teman, jika kita belajar untuk takut akan Tuhan, jika kita belajar untuk memuliakan Dia, kita akan memahami pentingnya waktu yang kita jalani sekarang. Dan motivasi itu akan mengubah prioritas kita dalam sekolah dan pekerjaan kita, dalam cara kita menjalani hidup kita dan bagaimana kita menghabiskan waktu rekreasi kita. Dan bagaimana kita menghabiskan uang kita. Semuanya, dari atas ke bawah, dari dalam ke luar. Semuanya akan diatur menurut pemahaman itu. Teman-teman, apakah Anda mengerti waktu itu? Tahukah Anda betapa mendesaknya waktu yang kita jalani? Bukan hidup seperti biasanya lagi. Ini bukan hidup seperti biasanya. Ini urusan yang tidak biasa. Teman-teman, kita harus sibuk dengan urusan Tuhan. Tetapi kembali ke pekabaran malaikat kedua. Saya ingin Anda memperhatikan di sini, dikatakan bahwa Babel akan membuat semua bangsa minum anggur hawa nafsu cabulnya. Teman-teman, seluruh dunia akan terlibat. Ini akan menjadi agenda global pada akhir zaman, tidak ada yang akan terhindar. Dan Babel bersaing dengan anggurnya melawan pekabaran tiga malaikat. Semua bangsa akan dipaksa untuk minum anggur hawa nafsu cabulnya. Namun pekabaran tiga malaikat pergi kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, pergi ke seluruh dunia juga. Ini adalah agenda Allah versus agenda setan. Ini adalah 144.000 dan umat Allah melawan Babel di akhir zaman. Dan di sini dikatakan bahwa anggur hawa nafsu cabulnya akan dipaksakan kepada setiap orang untuk membuat mereka meminumnya. Perhatikan anggur ini. Ini memiliki dua hal. Anggur ini memiliki murka. Anggur murka, dan murka itu adalah kemarahan, teman-teman. Dan kemudian dikatakan, dan percabulan. Anda tahu, di mana kita melihat percabulan? Ingat, itu adalah percampuran dua hal, yaitu yang kudus dan najis. Dan kita melihat itu sebagai apa? Kekudusan hari Minggu versus hari Sabat. Tetapi ketika Anda kembali ke Wahyu 17 ayat 2, ada hal lain yang bercampur yang tidak disetujui oleh Allah. Wahyu 17 ayat 2. Dengan siapa raja-raja dunia telah melakukan percabulan? Wanita itu melakukan percabulan dengan raja-raja bumi. Gereja datang bersama-sama dengan kekuatan politik untuk memaksa semua orang. Bagaimana Anda bisa memaksa semua orang untuk minum anggur? Jika Anda tidak memiliki otoritas sipil itu, kekuatan politik itu, jadi gereja berada dalam persekutuan dengan entitas politik dunia. Dan dengan demikian, dia bisa melampiaskan amarahnya pada semua orang yang tidak mengikutinya dan mematuhi ajarannya yang salah. Terutama dalam kaitannya dengan apa? Tanda binatang itu. Dan kalau Anda tidak mengikutinya teman, mereka akan membunuh Anda. Itulah yang dimaksud dengan tanda binatang itu. Wahyu pasal 12 ayat 17 memberitahu kita, bahwa marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah perintah manusia versus perintah Allah di akhir zaman. Dan teman-teman, jika Anda adalah seorang pemelihara perintah yang benar, pada akhir zaman, Anda akan dianiaya, akan mengalami, Anda harus mengharapkannya. Itu adalah tanda dari binatang versus materai Tuhan. Ini adalah umat Allah versus bangsa dunia dan iblis di akhir zaman. Tapi tahukah Anda bahwa ada dua murka dalam Wahyu? Ada murka Babel juga versus apa? Murka Tuhan. Dan teman-teman, saya ingin bisa berdiri di saat murka Tuhan. Saya ingin bisa menanggungnya. Saya ingin dilindungi olehnya. Saya ingin dapat dilihat melaluinya. Dan para malaikat menyembunyikanku di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Dan murka manusia, apa yang harus saya takuti? Jika saya telah belajar untuk berdiri di hadapan Tuhan yang agung di seluruh alam semesta. Apa yang membuat mereka marah? Fakta bahwa Anda takut akan Tuhan.
Fakta bahwa Anda sedang memberitakan perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Karena itu bertentangan dengan anggur mereka. Itu bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan, itu bertentangan dengan semua penipuan mereka. Dan hanya Alkitab yang diperhitungkan untuk menghapus dan menyapu bersih semua penipuan itu di akhir zaman. Saya ingin Anda buka dengan saya di dalam Alkitab Anda ke Matius 24. Matius pasal 24. Kita lihat ini dalam perumpamaan, tahukah Anda itu? Matius 24 berbicara tentang seorang hamba yang bijaksana dan setia. Mari buka Alkitab kita ke sana ke ayat 45. Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Matius 24 ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Matius 24 ayat 49, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Matius 24 ayat 49, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Matius 24 ayat 50, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dapatkah Anda melihat di sini, bahwa ada hamba yang jahat dan kemudian ada hamba yang bijaksana? Ini adalah dua kelompok orang. Dan apakah Anda perhatikan dalam ayat 48, hamba yang jahat itu berkata apa dalam hatinya? Tuanku tidak datang-datang, menunda kedatangannya. Apakah Anda tahu mengapa hamba yang jahat mengatakan itu? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Karena orang bijak mampu membedakan waktu dan penghakiman, bukan? Ketika Anda takut akan Tuhan, Tuhan memberi Anda hikmat dan pemahaman ini tentang seberapa dekat kedatangan Yesus yang kedua sebenarnya. Anda dapat membedakan waktu dan penghakiman. Hamba yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dapat memahami hal itu. Tapi hamba yang jahat tidak. Dan teman-teman, saya berdoa agar kita memahami urgensi waktu hari ini, bahwa kita tidak akan menjadi seperti hamba jahat yang tidak hanya berkata, Tuanku tidak datang-datang, menunda, tetapi dia berbalik kepada hamba yang bijaksana dan mulai apa? Menganiaya mereka, memukul mereka. Mengapa? Apa alasannya? Setidaknya dari apa yang kita lihat di sini, sehingga orang bijak, apa yang dilakukan hamba bijaksana yang membuat hamba jahat itu ingin menyerang mereka? Apakah Anda melihat apa itu di awal? Apa yang dilakukan hamba yang setia dan bijaksana itu? Perhatikan, dia tidak tinggal di pedesaan. Perhatikan, itu tidak mengatakan, bagaimana dia hidup. Perhatikan, itu tidak mengatakan, tindakan apapun tentang bagaimana dia taat kepada Tuhan. Mereka tidak melihat hidup Anda dan pergi, oh, Anda hidup seperti ini. Aku tidak menyukaimu. Tidak. Tahukah Anda mengapa Nuh disalibkan karena pekabarannya? Tidak secara harfiah disalibkan, tetapi orang-orang mengejeknya dan mengolok-oloknya. Apa kamu tahu kenapa? Karena dia berkhotbah tentang pekabaran waktu penghakiman. Dan teman-teman, apa yang dilakukan hamba yang setia dan bijaksana di sana, di ayat 45? Dia memberikan makanan pada waktunya. Dia memberi makanan di musim yang dibutuhkan. Dia memberikan apa? Kebenaran masa kini. Dia memberikan makanan firman Tuhan dan bukan hanya susu saja. Dia memberikan firman Tuhan yang benar yang tidak dicampur dengan anggur Babel. Jadi ketika dia mulai mengkhotbahkan makanan ini pada waktunya, dan dia memberikannya kepada orang-orang, hamba jahat itu menjadi marah. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa hamba yang jahat tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia tidak bisa membedakan waktu dan penghakiman. Dia berkata, Tuanku tidak datang-datang, menunda, ketika Tuhan bahkan di depan pintu, bahkan di pintu. Teman-teman, apakah selama ini kamu bernubuat lagi? Seperti yang dikatakan Wahyu pasal 10 kepada kita, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sudahkah Anda memberikan makanan pada waktunya? Apa yang harus menghabiskan hidup kita hari ini? Apa tujuan kita? Apa motif kita? Apa keinginan kita? Apa yang Tuhan panggil setiap kita untuk kita lakukan hari ini?
Ini bukan hanya tentang menjalani hidup yang kudus teman-teman. Tetapi melalui hidup yang kudus itu, Tuhan memberdayakan Anda, untuk dapat memberitakan Injil dengan kuasa karena Tuhan beserta Anda. Kesetiaan bukan hanya tentang, Tuhan, saya ingin setia agar saya bisa masuk surga. Tolong bantu saya masuk surga. Ini bukan hanya tentang itu. Anda telah dipanggil untuk menjadi vegetarian. Anda telah dipanggil untuk berpakaian dengan cara tertentu. Anda telah dipanggil untuk tinggal di pedesaan. Anda telah dipanggil untuk melakukan semua jenis yang berbeda ini. Gereja Advent Hari ke-7 telah memberikan banyak nasihat tentang bagaimana untuk hidup. Berkat dari Tuhan, bukan hanya agar kita bisa sehat dan tertawa menghadapi mereka yang tidak sehat saat pandemi ini berlangsung, tidak. Ini bukan hanya tentang itu. Tapi saat Dia melihat kita setia dalam hal-hal kecil, seperti Daniel dan berkata, aku bisa mempercayai Daniel sekarang. Sekarang saya dapat mempercayai Daniel dan saya dapat memanggilnya untuk menjadi seorang nabi, sama seperti Dia melakukannya dengan Daniel. Dia melakukan itu dengan umat Tuhan hari ini. Bisakah aku mempercayai Ben? Apakah dia setia dalam hal-hal kecil? Dapatkah aku bekerja melalui dia? Sehingga ketika dia berkhotbah, itu bukan hanya kata-kata kosong, tetapi Roh Kudus dapat menyertainya. Teman-teman, Tuhan memanggil kita untuk memberikan makanan pada waktunya hari ini. Mari saya tunjukkan, Testimonies for the Church, volume 9, halaman 19, paragraf 1. Dalam arti khusus, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir untuk dunia yang akan binasa. Pada mereka bersinar terang yang indah dari firman Tuhan. Mereka telah diberi pekerjaan yang paling penting, proklamasi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Apakah Anda lihat itu teman-teman? Mereka tidak boleh membiarkan hal-hal lain menyerap perhatian mereka. Teman-teman, jika ada apa-apa, Anda harus mengambil tangkapan layar ini. Anda harus mengambil gambar ini, meletakkannya di suatu tempat di dinding kamar Anda. Sehingga Anda boleh mengerti, sehingga Anda boleh ingat, bahwa Tuhan memanggil Anda untuk sebuah pekerjaan khusus. Yang tidak dapat dilakukan orang lain hari ini di gereja ini, yang bersinar terang yang indah dari firman Tuhan. Dan Dia memberi kita petunjuk yang sangat jelas untuk mewartakan pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Jika Anda memiliki institusi kesehatan dan Anda berpikir Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi seorang dokter, Dia memanggil Anda untuk menjadi seorang petani. Dia memanggilmu untuk menjadi mekanik. Dia memanggil Anda untuk menjadi apapun itu. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting selain proklamasi dari pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga. Teman-teman, ini bukan hanya tentang menjadi orang benar. Ini tidak pernah hanya tentang menjadi itu. Sekarang kita harus keluar. Dan kita harus memberikan pekabaran dengan nada tertentu. Seruan, lihatlah, mempelai pria datang, harus didengar. Pekabaran takut akan Tuhan dan memuliakan Dia harus diwartakan. Pekabaran Daniel yang mengumumkan waktu penghakiman yang dimulai pada tahun 1844 harus disuarakan. Kitab Daniel dan Wahyu harus diberitakan untuk membangkitkan umat Allah dan membangunkan mereka dari tidur. Sehingga akan ada kebangunan rohani seperti yang belum pernah terlihat sejak zaman apostolik. Pekabaran kebenaran masa kini harus diberikan untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri pada saat penghakiman, dan teman, di mana Anda berdiri hari ini? Di mana Anda berdiri? Jika Anda tidak memberikan proklamasi pekabaran malaikat 1, 2 dan ketiga hari ini? Teman, perlu ada kebangunan rohani dalam hidup Anda. Anda tidak dapat menjadi bagian dari gereja yang memberikan suara itu dan berpikir bahwa Anda adalah bagian darinya. Teman-teman, tidak cukup hanya duduk di bangku seminggu sekali dan mendengarkan pekabaran kebenaran masa kini. Itu harus cukup untuk menggerakkan hati Anda untuk pergi keluar dan memberikan pekabaran kepada orang-orang yang Anda kenal. Nyatakan, bicarakan, ajarkan, doakan. Sebagai penutup, saya ingin Anda buka bersama saya ke Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18. Dan mulai dari ayat 1.
Lihat apa yang Alkitab katakan di sini. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya apa? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, kedengarannya familiar, teman-teman. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Teman-teman, pekabaran malaikat kedua bukan hanya pekabaran penghukuman, itu adalah pekabaran keselamatan di akhir zaman. Ini adalah panggilan untuk semua orang yang berada di Babel untuk keluar, dan teman-teman. Mungkin Anda sedang duduk di sana hari ini dan Anda adalah seorang Advent, Anda mungkin berkata, oh, saya sangat bersyukur saya telah keluar. Tapi teman-teman, Anda dapat meninggalkan gereja Babel secara fisik tetapi tetap memiliki pola pikir Babel. Tidaklah cukup hanya pergi ke gereja seminggu sekali. Dan duduk di sana atau bahkan ketika Anda sedang duduk dalam kenyamanan dan ketenangan rumah Anda sendiri. Tidak cukup hanya duduk di sana dan mendengarkan pekabaran ini. Alkitab mengatakan bahwa akan ada seruan nyaring yang diberikan pada akhir zaman. Dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Itu adalah terang firman Tuhan yang pergi ke seluruh dunia. Di mana semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan dapat mendengar Injil diajarkan dengan cerdas. Dan kemudian mereka dapat membuat keputusan yang cerdas untuk keluar dan berdiri di sisi Tuhan. Teman-teman, jika itu yang akan terjadi di akhir zaman, jika itu adalah pekerjaan terakhir sebelum masa pintu kasihan ditutup, maka saya pikir kita perlu membiasakan diri dengan kebiasaan itu sekarang juga. Kita tidak dapat mengharapkan Roh Kudus dicurahkan ke atas kita dan hanya kemudian membuat kita tertarik pada pekerjaan Injil. Teman-teman, itulah hujan awal, yang Tuhan berikan untuk kita semangat bagi yang hilang. Dia akan memberi kita keinginan untuk bekerja untuknya. Dia akan memberi kita kasih yang membara di hati kita untuk pergi dan menyebarkan Injil kepada tetangga kita dan kepada teman-teman kita dan keluarga kita. Sehingga kasih itu akan membuat kita bertekuk lutut dan mulai berdoa untuk tetangga kita. Teman-teman, Roh Kudus di akhir zaman tidak akan dicurahkan pada setiap umat Advent hari ke-7, hanya karena pengetahuan akan kebenaran. Mereka tidak hanya pendengar, tetapi mereka adalah pelaku. Dan teman-teman, hari ini adalah waktu untuk melangkah dengan iman dan berdoa untuk tetangga kita. Sudah waktunya untuk mulai berdoa untuk orang yang kita cintai. Saatnya untuk mulai berdoa untuk teman dan keluarga kita. Dan saya percaya bahwa jika setiap dari kita coba berdoa, Tuhan, beri saya satu siswa Alkitab. Jika Anda coba berdoa untuk tetangga Anda setiap hari. Dan berkata, Tuhan, buat mereka tertarik pada pekerjaan keselamatan, apa yang terjadi di surga hari ini. Jika kita mau berdoa, jika kita mengangkat diri kita, dan mengibaskan debu dan mulai berdoa, saya percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya dengan cara yang sangat perkasa. Teman-teman, panggilan untuk keluar dari Babel adalah oleh setiap anak Tuhan di akhir zaman. Di akhir zaman, waktu kita berada saat ini. Dan pekerjaan memanggil semua orang keluar dari Babel jatuh pada setiap umat Advent hari ke-7 hari ini. Ada cahaya indah yang menyinari gereja ini. Bukan untuk membuat kita bangga, tetapi untuk memberi kita misi dan kita tidak boleh membiarkan hal lain apapun. Menyerap perhatian kita. Teman-teman, ini harus menjadi cita-cita Anda, ini harus menjadi tujuan Anda, ini harus menjadi pekerjaan hidup Anda hari ini. Dan saya berdoa dengan kasih karunia Tuhan agar Tuhan akan membangunkan kita, bahwa Dia akan mengangkat kita dan membantu kita untuk memahami jiwa-jiwa yang binasa di sekitar kita karena kekurangan Injil. Dan saya berdoa semoga kita semua bersedia untuk berdoa. Tuhan, beri saya seorang siswa Alkitab.
Anda tahu, Anda harus kembali dan membaca Kemenangan Akhir. Anda harus membaca tulisan Ellen White, Anda tahu. Anak-anak kecil, Anda juga bisa berdoa ini. Tahukah Anda sekitar tahun 1844 ada anak-anak kecil yang masuk dan mereka datang ke pub dan bar. Di mana orang minum minuman keras? Mereka datang sebagai anak kecil, tetapi ketika anak itu berdiri untuk berbicara, mereka akan berdiri di atas meja dan ketika anak itu akan berdiri untuk berkhotbah, nada suara anak itu berubah. Bukannya dia kerasukan, tetapi hikmat pekabaran yang dia akan beritakan, keluar. Jadi anak-anak kecil, tidak pernah terlalu dini untuk mulai berdoa agar Tuhan memberi Anda seorang siswa Alkitab. Sehingga dia akan membuat Anda bagian dari pekerjaan penutupan sejarah bumi. Supaya dia akan mempersiapkan kita semua untuk berdiri di hari yang besar itu. Dan tidak hanya berdiri, tetapi menjadi pembawa terang dan menjadi penjaga di tembok Sion. Inilah yang Tuhan panggil pada setiap umat Advent hari ke-7 hari ini. Dan teman-teman, semoga kita ditemukan setia pada panggilan itu hari ini, adalah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh. Bapa di sorga, Tuhan, sertai kami semua karena dunia baru saja membuat kita teralihkan, dan kami salah memahami panggilan kita. Bapa tolong, bicaralah pada saudara-saudaraku di pagi ini dan hari ini, supaya Engkau menusuk hati dan nurani kami. Tunjukkan pada kami Tuhan, di mana kami tidak selaras dengan kehendak-Mu. Dan sebagian dari kita baru saja terjebak dengan dunia. Mengejar uang yang akan hangus di akhir zaman, mengejar pendidikan dan secari kertas yang akan hangus, yang bahkan sampai batas tertentu. Terkadang mengubah karakter kita menjadi lebih buruk. Tuhan, tolong Bapa, ingatkan kami hari ini bahwa kami perlu menyerahkan hidup kami lagi kepadamu. Dan bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Tolong kami Tuhan. Supaya kami akan menyatakan pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga, supaya kami ditemukan berdoa dan tidak ada hal yang lain yang menyerap perhatian kami. Bapa, tolong bimbing kami masing-masing. Penuhi kami dengan porsi ganda dari Roh Kudus-Mu. Dan tidak hanya mempersiapkan kami, tetapi bantu kami untuk terlibat dalam mempersiapkan orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing kami untuk mencapai tujuan itu, dan bantu kami Tuhan, untuk melangkah maju dalam iman hari ini, hanya untuk mulai berdoa. Pimpin kami adalah permohonan dan doa kami yang sungguh-sungguh, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.